Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Surat Al-Baqarah ayat ke-203. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudatin. فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. Dan berzikirlah dengan menyebut nama Allah Ta'ala dalam beberapa hari yang berbilang. Barang siapa yang ingin cepat berangkat dari Mina sesudah 2 hari, maka tiada dosa baginya. Dan barang siapa yang ingin menangguhkan keberangkatannya dari 2 hari itu, maka tidak ada dosa pula baginya bagi orang yang bertakwa. Dan bertakwalah kepada Allah Ta'ala, dan ketahuilah bahwa kamu akan dikumpulkan kepadanya. Kalau kita perhatikan di dalam surat Al-Baqarah ayat 203 ini, setidaknya kita menemui beberapa jumlah atau kalimat dengan karakteristik yang berbeda-beda. Apakah itu kemudian masuk sebagai jumlah fi'liyah, kalimat yang diawali dengan fi'il atau kata kerja, ya seperti wadhkurullaha, atau kemudian jumlah ismiyah, jumlah atau kalimat yang diawali dengan isim dengan pola yang unik, seperti misalnya faman ta'ajjala fi yaumaini fala itsma alaih, di mana kita berbicara tentang jumlah ismiyah yang kemudian memenuhi unsur uslub syarat, di mana ada adat syarat, ada fi'il syarat, dan juga ada jawab syarat. Termasuk juga ada penggalan di sini, ada jumlah ismiyah yang dimasuki oleh inna dan saudara-saudaranya sebagai amil nasih. Dalam hal ini adalah anna, ya, wa'lamu annakum ilaihi tuhsyaruna. Dan di sini juga tuhsyaruna kita menemui fenomena tentang fiil yang majhul atau pasif. Baiklah, mari kita mulai dari satu persatu. Wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudatin. Dan berzikirlah, menyebut nama Allah Ta'ala dalam beberapa hari yang berbilang atau yang telah ditentukan. Di sini wadhkurullaha, dan berzikirlah, menyebut nama Allah. Tentu ini adalah, ya, udhkuru merupakan fiil amr, ya. Tentu di sini fiil amr mabni, di sini mabninya atas hadfun nun dengan dihilangkannya nun. Ya, udhkuru sekali lagi merupakan fiil amr, kata kerja perintah. Dan kemudian ada lafdzul jalalah, ya, lafdzul jalalah di sini Allah. Kenapa kemudian harokat akhirnya adalah fathah? Karena dia sebagai maf'ul bih atau objeknya. Lalu wawu yang di depan ini sebagai wawu atof, ya, wawu atof yang tentu menjadikan jumlah berikutnya sebagai ma'tufah, ya, jumlah yang mengikuti dengan jumlah sebelumnya. Dan wawu yang di tengah ini ada alif yang menunjukkan wawu jamak sebagai fa'il atau pelakunya. Artinya pelakunya itu banyak, biasanya terkait dengan antum, ya, karena udhkuru sebagaimana yang sudah pernah kita bahas di ayat sebelumnya, fa'il atau pelakunya adalah antum. Fi ayyamim ma'dudatin, dalam beberapa hari yang berbilang. Tentu ini merupakan susunan jar majrur, ya, di mana kita tahu fi ayyamin ini terdiri dari huruf jar fi, dan ayyamin merupakan isim yang majrur karena didahului oleh fi, dan sehingga fi ayyamin syibhul jumlah ini muta'alliq memiliki keterkaitan makna dengan fi'il sebelumnya yang sudah kita bahas, yaitu udhkuru, yakni berzikirlah dalam beberapa hari. Ya, di sini ma'dudatin. Kalau kita perhatikan polanya sama, ya. Huruf akhir, harokat akhirnya adalah kasroh, kasrohnya sama-sama kasrotain.
Nah, kita memperhatikan jika ada kesamaan seperti ini maka beberapa kemungkinan, dan kebetulan di kesempatan kali ini polanya sama ini. Naat berarti dia ya naat tabi ya, tabi dengan yang sebelumnya, maka inilah sifatnya dari ayyamin. Jadi ma'dudatin ini sifatnya dari ayyamin, yang makanya biasanya kalau sifat itu diterjemahkannya ada istilah yang juga ya, hari yang berbilang ya. Ma'dudatin ini naat atau sifatnya dari ayyamin. Naat man'ut sifat mausuf. Berikutnya jumlah yang kedua, faman ta'ajjala fi yaumaini fala itsma alaihi. Barang siapa yang ingin cepat berangkat dari Mina sesudah 2 hari, maka tiada dosa baginya. Ya, jadi di sini memenuhi unsur uslub syarat ya, ada adat syarat, ada fiil syarat, dan ada jawab syaratnya. Jadi barang siapa yang ingin cepat berangkat dari Mina sesudah 2 hari, maka tidak ada dosa baginya. Bagi kita yang sudah pernah menjalankan ibadah haji, istilah nafar thani atau nafar ula ini menjadi hal yang sudah biasa kita pahami dalam menjalankan ritual manasik ibadah haji. Ya, faman ta'ajjala fi yaumaini fala itsma alaih. Jadi ini masih rangkaian ibadah haji setelah kita kemarin belajar bagaimana wukuf di Arafah, kemudian mabit di Musdalifah. Sekarang kita sudah sampai di mabit di Mina, dan setelah itu maka akan ada proses selanjutnya. Maka di sini barang siapa yang ingin cepat berangkat dari Mina ya setelah mabit itu sesudah 2 hari, maka tidak ada dosa baginya ya, nafar ula. Baik, kita bahas satu persatu. Faman, maka barang siapa yang, ya fa di sini fa-nya tidak memiliki makna khusus karena dia fa istinafiyah, menandakan sebagai awalan sebuah kalimat yang baru. Sedangkan man, ya man di sini barang siapa yang, ya maka di sini man merupakan isim syarat ya, dia termasuk adat syarat karena kita sedang berbicara tentang uslub syarat, kalimat jika maka kalau kita berbicara dalam bahasa Indonesia. Man di sini sekali lagi isim syarat dan dia menjazmkan, dan dia merupakan mubtada ya, karena kita sedang berbicara tentang jumlah ismiyah. Baiklah, setelah man dia yang menjazmkan tentu ta'ajjala yang artinya cepat ya, maksudnya cepat berangkat ya, ingin cepat ya berangkat dari Mina. Sekali lagi ini posisinya kita dari Mina ya, setelah ke Jamar dan lain sebagainya. Setelah itu kita akan menentukan sebagai nafar ula ya, apakah ingin cepat berangkat dari Mina. Ta'ajjala merupakan fi'il madhi, dia kata kerja yang lampau ya, fi mahalli jazm, mahalnya adalah jazm karena dia sebagai fi'il syarat. Kenapa mahalnya jazm? Karena kita paham bahwa fi'il madhi itu mabni atau tetap. Ta'ajjala ini tentu fi'il madhi, dia tetap fi mahalli jazm sebagai fi'il syarat, dan fa'il atau pelakunya adalah dhamir mustatir, takdirnya adalah huwa ya, dia tentu ada kaitannya dengan si man itu ya. Ta'ajjala ingin cepat berangkat dari mana? Dari Mina. Kalau kita perhatikan ta'ajjala tadi disampaikan merupakan fi'il madhi. Kebetulan ini fi'il mutasarrif, bisa kita tasrif secara istilahi dan secara lughawi. Secara istilahi dari fi'il madhi, fi'il mudhari, masdar, fa'il, maf'ul, fi'il amr maupun fi'il nahyinya adalah ta'ajjala ya ta'ajjalu, ta'ajjulan, muta'ajjilun, muta'ajjalun, ta'ajjal, la tata'ajjal ya. Ini merupakan tasrif istilahi, sedangkan tasrif lughawinya dari huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu.
ta'ajjala, ta'ajjala, ta'ajjalu, ta'ajjalat, ta'ajjalata, ta'ajjalna, ta'ajjalta, ta'ajjaltuma, ta'ajjaltum, ta'ajjalti, ta'ajjaltuma, ta'ajjaltunna, ta'ajjaltu, ta'ajjalna. Maka ta'ajjala merupakan fi'il madhi, kata kerja yang lampau dengan fa'il pelakunya huwa. Fi yaumaini, ya, di sini di dalam 2 hari, ya. Boleh dikatakan terjemahan bebasnya adalah sesudah 2 hari. Tentu ini merupakan susunan jar majrur, fi sebagai huruf jar, ya. Yaumaini ini merupakan isim yang majrur, tanda jarnya adalah ya di sana karena sebagai apa? Dia isim yang musanna atau double, makanya di sini 2, ya. 2 dalam, maksudnya di sini dalam 2 hari. Ya, tentu dia merupakan syibhul jumlah, susunan jar majrur, tentu berkaitan, muta'alliq memiliki keterkaitan makna dengan fi'ilnya. Dalam hal ini adalah ta'ajjala, ya, ingin cepat. Berangkatnya itu dalam hal ini setelah 2 hari, ya. Maka berikutnya, ya, tadi kita sudah berbicara tentang adat syarat, fi'il syarat, maka inilah jawab syaratnya. Fala itsma alaih, maka tiada dosa baginya. Fa di sini fa rabito untuk jawab syarat, sedangkan la-nya adalah la nafiyah lil jinsi, ya, dia beramal seperti inna, ya, sehingga menjadikan isimnya la itsma ini, dosa ini, menjadi, ya, isim yang mabni atas fathah, ya, karena dia sebagai isimnya la. Sedangkan alaihi merupakan susunan jar majrur, ya, alaihi atas hi ini adalah dia, atasnya atau baginya, ini adalah susunan jar majrur muta'alliq, ya, memiliki keterkaitan makna dengan apa? Ya, dengan yang belum muncul, ya. Yang belum muncul itu apa? Ya, tadi disampaikan, ya, fa robito jawab syaratnya, la-nya la nafiyalil jinsi, itsma ini adalah isimnya la, maka yang belum muncul adalah khobarnya la. Khobarnya la ini tidak ada, yang ada adalah sebagai syibhul jumlah alaihi ini yang muta'alliq memiliki keterkaitan makna dengan khobarnya la. Karena kita masih membahas secara sederhana nahwu sorof ini, maka kita katakan alaihi ini adalah khobarnya la, ya, dan inilah sebagai jawab syarat, ya, jawab syarat. Dan juga di sini, ya, jumlah fi'liyah yang ada ini ta'ajjala fi yaumaini fala itsma alaihi ini sebagai khobarnya dari man, kan man tadi sebagai mubtada, ya, maka mubtada memerlukan khobar. Berikutnya yang ketiga, ini ada sama jumlah, ya, ismiyah yang mengandung unsur uslub syarat jika maka. Wa man ta'akhkhara fala itsma alaih, barang siapa yang ingin menangguhkan keberangkatannya dari 2 hari itu, maka tidak ada dosa pula baginya, ya. Ini namanya nafar tsani, ya, nafar tsani yang kedua, boleh dikatakan, ya, lebih dari 2 hari, biasanya hari tasyrik yang ketiga, ya, yang ketiga. Jadi di sini kalau kita perhatikan, wa man ta'akhkhara fala itsma alaihi itu polanya sama seperti yang sebelumnya sudah kita bahas. Faman ta'ajjala fi yaumaini fala itsma alaihi. Wa man ta'akhkhara, ya, sama. Man ini sebagai isim syarat, dia mubtada, ta'akhkhara sebagai fi'il syarat, ya. Mahalnya adalah jazm, tapi karena dia adalah fi'il madhi maka dia tetap. Fa-nya fa robitoh jawab syarat, la-nya sama dengan yang di atas, fala itsma alaih, ya, sama. Jadi pembahasannya sama. Jadi akan cepat kita melakukan itu, tetapi memang yang berbeda di sini, yang awalnya adalah ta'ajjala, ingin cepat-cepat berangkat, ini ta'akhkhara, ingin mengakhirkan atau menangguhkan. Maka yang kita bahas di sini fiilnya aja. Dalam hal ini kita mentasrif, ya, ta'akhkhara fiil madhi. Sebagaimana tadi juga kita pernah sebelumnya membahas tentang ta'ajjala, maka ta'akhkhara merupakan fi'il madhi. Kita bisa mentasrif secara istilahi dan secara lughawi. Secara istilahi dari fi'il madhi, fi'il mudhari, masdar, fa'il, maf'ul, fi'il amr maupun fi'il nahyinya adalah ta'akhkhara ya ta'akhkharu, ta'akhkhuran,
ya. Mutaakhirun, mutaakhirun, taakhir, la tataakhir. Dan ketika kita mentafsir secara lughawi dari huwa huma hum hiya huma hunna anta antuma antum anti antuma antunna ana nahnu ta'akhkhara ta'akhkhara ta'akhkharu ta'akhkharat ta'akhkharata ta'akhkharna ta'akhkharta ta'akhkhartuma ta'akhkhartum ta'akhkharti ta'akhkhartuma ta'akhkhartunna ta'akhkhartu ta'akhkharna, ya. Ta'akhkhara merupakan fi'il madhi dengan fa'il, pelakunya adalah huwa, tentu ini kembali kepada si man itu sendiri. Limanittaqa, bagi orang-orang yang bertakwa. Li huruf jar, ya. Maka ini susunan jar majrur li dan man. Kenapa kemudian menjadi manit taqa, ya? Karena tentu ini wasol dilanjutkan lagi. Li bagi, man orang-orang yang apa? Orang-orang yang bertakwa, ya. Orang-orang yang bertakwa. Dan di sini man kan sebagai isim mausul, maka ittaqa sebagai silah mausulnya, ya, silah mausulnya. Ini merupakan susunan jar majrur, ada man sebagai isim mausul dan juga ittaqa sebagai silah mausul atau anak kalimatnya. Ya, limanittaqa, ittaqa tentu sebelumnya kita sudah pernah membahas, ya. Ittaqa ini, ya, ada kaitan dengan tatakun, ya, la'allakum tatakun dan lain sebagainya. Kita sudah pernah membahas. Ittaqo di sini adalah merupakan fi'il madhi, ya. Ini salah nih, ya. Ini masih yang lama. Jadi sebenarnya kita ingin ittaqo ini membahas dari sini, ya. Fi'il madhi, fi'il mudhari, masdar, fa'il, maf'ul, fi'il amr maupun fi'il nahyinya dari ittaqa, yattaqi, ittiqaan, muttaqin, muttaqon, ittaqi, la tattaqi, ya. Ittaqo, ya, fi'il madhi. Ini masih tertulis fi'il mudhari, ya. Kita comot dari tempat lain nih untuk masuk ke ayat ini, ya. Jadi ittaqo, fokus saja di sini ittaqo. Wattaqullaha, dan bertakwalah kepada Allah. Kita sudah beberapa kali membahas, ya. Wattaqu, bertakwalah Allah, kepada Allah. Wattaqu, wawu di sini wawu athof, kemudian ittaqu merupakan fi'il amr, kata kerja perintah mabni atas hadfun nun di sana, dan wawu di sini merupakan fa'il atau pelakunya, sedangkan Allah lafzul jalalah sebagai maf'ul bih atau objeknya, sehingga harokat akhirnya adalah fathah karena kita tahu maf'ul bih itu masuk dalam mansubatul asma, isim-isim yang mansub, ya. Tanda nasabnya untuk isim yang mufrad atau tunggal maka adalah fathah di bagian akhirnya, ya. Wattaqullah tentu karena diawali dengan wawu athof, maka jumlah ini adalah jumlah ma'tufah dengan yang sebelumnya. Berikutnya adalah wa'lamu annakum ilaihi tuhsyaruna, ketahuilah bahwa kamu akan dikumpulkan kepadanya, ya. Wa'lamu, ya, ketahuilah. Maka apa yang perlu diketahui? Maka annakum ilaihi tuhsyaruna ini merupakan maf'ul bihnya, ya. Karena ini ada fi'il, ada fa'ilnya, maka maf'ul bihnya adalah satu rangkaian ini. Annakum ilaihi tuhsyarun. Jadi susunan jumlah ismiyah yang dimasuki oleh amil nasih ini menjadi maf'ul bihnya dari i'lamu, ya. Konstruksi kalimatnya seperti itu. I'lamu fi'il fa'il, annakum ilaihi tuhsyarun merupakan maf'ul bihnya. Ketahuilah, apa yang ingin kamu ketahui? Bahwa kamu akan dikumpulkan kepadanya. Wa'lamu di sini wawu athof, dan i'lamu ini tentu merupakan fi'il amr atau perintah sebagaimana tadi. Wattaqu, bertakwalah, maka wa'lamu, ketahuilah. Wawu jamak di sini sebagai fa'il pelakunya, ya, oleh kamu sekalian. Ya, apa yang perlu diketahui tentu akan ada pembahasannya. I'lamu merupakan fi'il amr. Tentu ini mutasorif, kita bisa mentasrifnya secara istilahi dan secara lughawi. Secara istilahi dari fi'il madhi, fi'il mudhari, masdar, fa'il, maf'ul, fi'il amr maupun fi'il nahyinya dari alima, ya'lamu, ilman, alimun, ma'lumun, i'lam, la ta'lam. Nah ini i'lam, ya, fi'il amr. Maka kita bisa mentasrifnya secara lughawi, tentu berkaitan dengan dhamir yang mukhatab atau hadir, yakni anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna,
I'lam, i'lama, i'lamu, i'lami, i'lama, i'lamna. Maka i'lamu merupakan fi'il amr, kata kerja perintah. Siapa yang diperintah? Fa'il atau pelakunya di sini adalah antum atau kalian semua. Annakum. Nah, tadi kita sudah sampaikan bahwa rangkaian jumlah ismiyah yang dimasuki oleh amil nasi ini sebagai khobarnya dari i'lamu itu dimulai dari annakum, bahwasanya kamu, ya. Ini tentu berbicara tentang anna dan isimnya anna, ya, karena anna merupakan saudaranya inna, maka tentu saja anna di sini masuk sebagai amil nasi, sedangkan kaf dengan mim yang menuju jamak sebagai isimnya anna. Ilaihi, kepadanya, ya, susunan jar majrur ini muta'alik berkaitan makna dengan fiil setelahnya, ya. Jadi bukan yang sebelumnya, tapi di sini ada fiil di depannya ilaihi, kaitannya dengan tuhsyaruna, akan dikumpulkan, ya. Jadi kepadanya kamu akan dikumpulkan, ya. Tuhsyarun tentu merupakan fiil mudhari'. Terlihat di situ ada huruf mudhari'ah ta, ya. Tuhsyarun kalau kita perhatikan polanya agak unik karena kita juga pernah belajar bahwa ini adalah fiil mudhari' yang majhul atau pasif, ya. Boleh dikatakan ini diawali dengan di, ya. Kalau di itu artinya biasanya dalam bahasa Indonesia itu kalimat pasif, ya. Jadi tuhsyaruna ini merupakan fiil mudhari', kata kerja yang sedang berlangsung atau akan berlangsung. Di sini akan dikumpulkan, ya. Polanya adalah pasif majhul. Wawu di sini tentu karena ini adalah fiil yang majhul, ini bukan fa'il, tapi inilah naibul fa'ilnya. Ya, naibul fa'ilnya wawu di sini artinya yang banyak, ya, dan inilah sebagai khobarnya dari inna, ya. Ilaihi tuhsyarun sebagai khobarnya dari anna, bukan inna, ya, karena sedang kita bahas adalah anna, saudaranya inna. Ya, tuhsyaruna tentu ini merupakan fiil mudhari' yang majhul. Kita bisa mentasrif secara istilahi dan secara lughawi. Secara istilahi dari fiil madhi, fiil mudhari', masdar, fa'il, maf'ul, fiil amr maupun fiil nahyinya hasyara yahsyuru hasyron, hasyirun mahsyurun, syur la tahsyur. Dan kita juga bisa mentasrif secara lughawi dari huwa huma hum hiya huma hunna anta antuma antum anti antuma antunna ana nahnu yahsyuru yahsyurani yahsyuruna tahsyuru tahsyurani yahsyurna tahsyuru tahsyurani tahsyuruna tahsyurina tahsyurani tahsyurna ahsyuru nahsyuru. Nah, ini ketika dalam keadaan marfu, tanda rafa'nya adalah di sini, ya. Ini dalam keadaan yang maklum. Salah sebut, ya. Ini dalam keadaan yang maklum atau aktif. Lalu ketika dalam keadaan pasif majhul, maka tentu kita ingat, ya, kayak yahsyuru ini merupakan fi'il mudhari'. Ketentuan untuk merubah dari aktif menjadi pasif, ya, menjadi majhul, tentu kalau kaidahnya di fi'il mudhari' dzumma awaluhu, ya, didhamahkan awalnya, wa futiha ma qabla akhir, ya, dan difathahkan sebelum akhirnya. Jadi kalau dari sini yahsyuru didhamahkan awalnya, dzumma awaluhu menjadi yuh, ya, kemudian difathahkan sebelum akhirnya menjadi sya, jadi yuh syaru, ya. Jadi dari yahsyuru yang aktif menjadi yuhsyaru yang majhul. Maka begitu juga ketika tahsyuruna, maka ketika dalam keadaan majhul atau pasif menjadi tuhsyaruna, dzumma awaluhu wa futiha ma qabla akhir, ya. Silakan dilihat di review di surat-surat atau ayat yang sudah pernah kita bahas. Maka bisa kita sampaikan wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudatin, dan berzikirlah menyebut nama Allah dalam beberapa hari yang berbilang. Faman ta'ajjala fi yaumaini fala itsma alaih, barang siapa yang ingin cepat berangkat dari Mina sesudah 2 hari, maka tiada dosa baginya.
Wa man ta'akhkhara fala itsma alaihi. Barang siapa yang ingin menangguhkan, mengakhirkan keberangkatannya dari 2 hari itu, maka tidak ada dosa pula baginya bagi orang-orang yang bertakwa. Ya, wattaqullaha, dan bertakwalah kepada Allah Ta'ala. Wa'lamu annakum ilaihi tuhsyaruna. Ketahuilah bahwa kamu akan dikumpulkan kepadanya. Semoga kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi yang belum melaksanakan kewajiban ibadah haji ke tanah suci. Mudah-mudahan Allah berikan kesempatan, Allah berikan rizki kepada kita semuanya. Setidaknya kita pernah pergi ke tanah suci, baik haji maupun umroh. Demikian yang bisa sampaikan. Semoga Allah memberikan rahmatnya kepada kita semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wastaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.